Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup tenang walau punya hutang. Hidup itu nggak selalu mulus, ada ups dan down. Kadang ada hal yang bikin happy, kadang kita juga merasa sedih. Apalagi kalau punya hutang yang menumpuk, bisa stres. Nah, penting banget buat tahu cara hidup tenang meskipun ada beban hutang. Kalau kita stres terus mikirin hutang, malah bisa bikin kesehatan mental dan fisik jadi terganggu. Jadi kita perlu mencari tahu cara menciptakan ketenangan dalam hidup. Yuk simak 15 cara hidup tenang walau punya hutang versi Uang Ngalir Terus. Kalau mau nambahin ketik di kolom komentar ya. Yang pertama, tidak panik dengan hutang. Cara hidup tenang walau punya hutang adalah dengan tidak panik dengan banyaknya hutang yang kita punya. Perasaan panik bisa bikin kita makin terbebani dan susah buat nyari solusi. Pas lagi panik, kadang kita jadi gampang ngambil keputusan yang nggak masuk akal, kayak ngutang lagi atau bayar hutang dengan cara yang nggak tepat. Selain itu, panik juga bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik kita. Perasaan panik bikin stres sampai akhirnya nggak bisa fokus nyari solusi buat bayar hutang. Jadi penting banget buat tetap fokus, tenang, dan nggak panik biar bisa atasin masalah hutang dengan kepala dingin. Yang kedua, hutang adalah bagian dari hidup. Cara hidup tenang walau punya hutang berikutnya adalah menyadari realita bahwa hutang adalah bagian dari hidup. Ketika kita menyadari hal tersebut, kita bisa melihat masalah hutang secara lebih rasional dan nggak panik berlebihan. Kayaknya banyak orang pernah mengalami hutang, jadi kita nggak sendirian. Nah, daripada meratapi terus-menerus, lebih baik kita terima kenyataan bahwa hutang itu kayak bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi. Dengan menyadari realita ini, kita bisa fokus ke langkah-langkah yang lebih produktif buat ngurusin hutang. Jadi nggak usah terlalu stres, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita tetap tenang dan realistis. Yang ketiga, percaya hutang akan cepat lunas. Cara agar hidup tenang walau sedang punya hutang adalah dengan memiliki kepercayaan bahwa hutang akan cepat lunas. Percaya bahwa hutang akan cepat lunas itu benar-benar bikin hidup lebih tenang. Optimisme kayak gitu bisa jadi kunci buat ngeluarin energi positif. Kalau kita terus-terusan mikirin betapa banyaknya hutang dan betapa lama proses melunasi hutang, itu bisa bikin stres dan ngerasa putus asa. Tapi kalau percaya bahwa kita bisa melewati semua itu dengan cepat, kita bakalan punya semangat buat cari solusi untuk melunasi hutang. Yang keempat, menghargai progres sekecil apapun. Dalam proses membayar hutang, tentu bakalan ada progres atau hasil walaupun tampak kecil. Menghargai proses sekecil apapun itu benar-benar penting banget buat bikin hidup kita jadi lebih tenang. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama jumlah hutang yang belum lunas, sampai lupa lihat semua hal kecil yang udah kita lakuin buat berusaha melunasi hutang itu. Nah, kalau kita bisa melihat progres kecil kayak bayar cicilan, nabung sedikit demi sedikit, atau mengatur ulang pengeluaran, itu udah bikin kita pantas bangga loh. Dengan menghargai proses, kita bisa ngasih penghargaan buat diri sendiri sehingga bikin jadi lebih semangat buat melunasi hutang. Yang kelima, berbagi pengalaman di komunitas. Ngobrol-ngobrol sama teman di komunitas itu penting banget, apalagi urusan hutang. Pas kita sharing pengalaman sama yang lain, kita bisa dapat support dan juga solusi dari pengalaman orang lain yang mungkin udah pernah ngalamin hal yang sama. Mungkin kita bisa dapat wawasan dan pengetahuan baru atau tips-tips yang benar-benar berguna buat atasin masalah hutang. Selain itu, sharing juga bisa bikin kita ngerasa nggak sendirian karena sadar bahwa banyak orang juga punya masalah yang sama. Dengan begitu, kita bisa saling bantu dan ngerasa lebih kuat dalam menghadapi masalah hutang. Yang keenam, menghargai hal sederhana dalam hidup. Menghargai hal-hal sederhana atau momen-momen kecil dalam hidup itu bisa membantu kita lebih tenang menjalani hidup. Karena terlalu fokus sama masalah keuangan, sampai-sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya bisa membawa kebahagiaan. Misalnya ngopi bareng teman-teman, menikmati senja yang indah, atau sekedar ketawa ketiwi sama keluarga. Dengan ngasih perhatian ke momen-momen kayak gitu, kita bisa ngurangin stres dan ngerasa lebih bersyukur atas apa yang udah kita punya.
Yang ketujuh, fokus pada hal positif dalam hidup. Cara hidup tenang walau punya hutang itu bisa dengan fokus kepada hal-hal positif dalam hidup. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mikirin masalah keuangan sampai lupa melihat hal-hal baik yang udah ada di sekitar kita. Misalnya kesehatan, keluarga yang ngedukung, atau bahkan kesempatan-kesempatan kecil yang datang ke kita setiap hari. Dengan fokus ke hal-hal positif kayak gitu, kita bisa ngurangin stres dan merasa lebih bersyukur atas apa yang udah kita miliki. Ketika bersyukur, pikiran jadi lebih rileks dan bisa lebih fokus ke solusi-solusi buat ngurusin hutang dengan tenang dan kepala dingin. Yang kedelapan, menerima dan yakin pada diri sendiri. Langkah berikutnya agar hidup tenang walau punya hutang adalah dengan menerima dan yakin pada diri sendiri. Pas lagi punya hutang, kadang kita bisa terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa kayak gagal atau enggak cukup baik. Ya, kehidupan enggak selalu mulus, dan punya hutang itu enggak bikin kita jadi orang yang gagal. Dengan menerima dan yakin pada diri sendiri, kita bisa lebih santai dan enggak terlalu keras sama diri sendiri soal hutang. Kalau terus-menerus dibayar, hutang pasti cepat lunas kok, jadi tenang saja. Yang kesembilan, cari kisah sukses melunasi hutang. Cara hidup tenang walaupun punya hutang berikutnya adalah dengan mencari kisah sukses orang-orang yang sudah melunasi hutang. Kadang-kadang kita bisa merasa sendirian terjebak sama masalah hutang. Padahal banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama dan berhasil melewatinya dengan sukses. Kisah-kisah sukses bisa jadi inspirasi buat kita, bisa bikin kita ngerasa lebih optimis dan yakin bahwa kita juga bisa melunasi hutang kita. Siapa tahu kan dari mereka kita bisa dapat tips atau cara ampuh melunasi hutang. Yang ke-10, membuat rencana keuangan yang realistis. Bikin rencana keuangan yang realistis itu penting banget buat bikin hidup kita jadi lebih tenang, apalagi pas lagi punya hutang. Kalau kita nggak punya rencana yang jelas, kita bisa bingung mau mulai dari mana buat ngurangin hutang. Dengan bikin rencana yang realistis, kita bisa punya panduan yang jelas buat ngatasin masalah keuangan kita. Mulai dari ngitung total hutang, nyusun budget bulanan, sampai bikin target pembayaran hutang yang masuk akal. Dengan rencana yang udah disiapin, kita juga bisa lebih tenang karena kita punya kendali atas keuangan sendiri. Yang ke-11, lihat hutang sebagai tantangan. Kalau punya hutang menumpuk, coba deh melihat hutang sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Kalau kita melihat hutang sebagai hambatan, bisa jadi kita bakalan stres dan ngerasa putus asa. Tapi kalau kita ngelihat hutang sebagai tantangan, kita bakal punya mindset yang lebih positif buat mengatasi masalah ini. Kita bakal lebih termotivasi buat cari solusi, cari cara buat bayar hutang, dan ngurangin beban keuangan kita. Satu lagi, melewati tantangan itu bisa jadi kesempatan buat kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat. Jadi jangan takut sama hutang. Lihat aja itu sebagai tantangan yang bisa kita hadapi dan kita atasi. Dengan cara itu, kita bisa hidup lebih tenang dan optimis meskipun punya hutang. Yang ke-12, sabar dan tetap disiplin bayar cicilan. Salah satu kunci agar hidup tenang walau punya hutang adalah dengan sabar dan disiplin dalam membayar cicilan. Bayar cicilan dengan sabar artinya kita enggak panik dan enggak terlalu terbebani sama hutang. Kita sadar bahwa melunasi hutang itu perlu proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Dengan disiplin membayar cicilan, kita bisa menjaga konsistensi membayar hutang. Kalau kita disiplin bayar cicilan, pelan-pelan tapi pasti hutang kita akan berkurang dan pada akhirnya bakalan lunas. Setiap kali bayar cicilan, itu adalah langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan bebas hutang. Yang ke-13, cari solusi kreatif untuk menambah penghasilan. Cara melunasi hutang agar hidup tenang berikutnya adalah dengan mencari solusi kreatif untuk menambah penghasilan. Kadang ngandelin gaji bulanan aja bisa jadi nggak cukup buat melunasi hutang. Untuk itu, kita perlu mencari pendapatan tambahan. Misalnya bisa jualan online, jadi driver ojek online, atau bahkan punya usaha sampingan lain yang sesuai dengan passion dan keahlian kita. Dengan punya sumber penghasilan tambahan, kita punya lebih banyak uang buat bayar hutang. Yang ke-14, mencari bantuan ahli keuangan. Mencari bantuan ahli keuangan bisa menjadi salah satu cara mengatasi hutang agar hidup jadi lebih tenang.
Ini bisa jadi solusi yang pas buat kita kalau kita lagi bingung atau kehabisan ide buat ngatasin masalah keuangan. Berbicara dengan ahli keuangan mungkin bisa membuat kita mendapatkan saran-saran yang lebih spesifik dan solusi yang lebih efektif buat mengurangi hutang. Selain itu, mereka juga bisa bantu kita menyusun rencana keuangan yang lebih terstruktur dan realistis. Jadi jangan ragu buat cari bantuan ahli keuangan, karena itu bisa jadi langkah cerdas buat hidup lebih tenang walau punya hutang. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-15, yaitu keseimbangan bayar hutang dan nikmati hidup. Cara hidup tenang walau punya hutang yang terakhir adalah dengan menyeimbangkan antara bayar hutang dan menikmati hidup. Terlalu fokus sama hutang kadang bikin kita lupa cara menikmati hidup. Hidup kan nggak cuma soal hutang saja, tapi juga soal menikmati hal-hal kecil yang bikin kita bahagia. Sambil kita bayar hutang, kita juga perlu luangkan waktu buat me time atau quality time sama keluarga dan orang-orang tersayang. Kita bisa ngelakuin hobi atau aktivitas yang bikin kita happy tanpa harus nguras dompet. Dengan begini, kita bisa ngurangin stres dan bisa menikmati hidup walau punya hutang. Well, itulah 15 cara hidup tenang dan damai walau punya hutang. Gimana pendapatmu tentang cara hidup tenang walau punya hutang? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.